Oke teman-teman, kembali lagi di channel Red Dev ya. Pada kali ini kita akan pelajari apa itu nested if atau if bersarang ya. Sebenarnya video ini bisa dibilang masih satu bagian dengan tutorial sebelumnya yaitu if then else. Tapi karena pengaruh lupa ya teman-teman, makanya kemarin saya lupa membagikan soal nested if ini. Dan saya putuskan untuk membuatnya dalam seri video yang terpisah. Oke, apa itu nested if? Nested if ini bisa dibilang if di dalam if. Kalau di dalam diagram flowchart-nya ya, kira-kira seperti ini. Oke, berikut ini studi kasusnya mengenai ponsel ya. Di sini dia akan menanyakan apakah ponsel rusak. Jika iya, maka dia akan menanyakan lagi, bisa perbaiki sendiri. Jika iya, maka perbaiki sendiri. Jika tidak, maka bawa ke tukang servis. Jika ponsel rusak tadi bernilai true. Namun, apabila ponsel rusak bernilai false, artinya tidak usah diperbaiki. Nah, di sini kan bisa kita lihat. Apabila condition ponsel rusak bernilai true, maka dia akan pergi ke condition selanjutnya lagi. Nah, ini yang disebut dengan if bersarang ya. Yaitu if di dalam if. Karena di sini setelah if ponsel rusak, maka ada lagi di sini if satu lagi, bisa perbaiki sendiri. Nah, ini adalah contoh penggunaan if bersarang ya. Kalau sebelumnya, apabila seandainya satu condition bernilai false, baru dia pergi ke condition lain. Namun di sini tidak, apabila condition bernilai true, maka dia akan pergi ke condition selanjutnya. Ini adalah bentuk algoritma flowchart-nya ya, diagram flowchart. Lalu bagaimana apabila kita eksekusikan rancangan flowchart ini ke pemrograman? Langsung saja kita ke editor. Oke, ini adalah editornya ya. Masih setia dengan PyCharm. Oke, oh ya, untuk catatan, teman-teman boleh juga memakai editor atau IDE yang lain ya. Asalkan bisa dijalankan dengan interpreter Python. Jadi tidak harus PyCharm, boleh teman-teman pakai editor lain. Atau kalau mau pakai Notepad juga bisa. Dan apabila teman-teman membuat codingan ini di ponsel ya, atau di smartphone, itu teman-teman bisa memakai Termux atau juga bisa memakai PyDroid. Oke, tapi saya di sini tidak niat promosi ya. Itu cuma untuk berbagi ilmu saja. Karena video ini tidak di-endorse ya. Oke, langsung kita ketikkan. Oke. Variabel rusak. Kita menggunakan input. Nah, seperti ini. Oke, ingat teman-teman, karena di sini dia akan mengecek apakah rusak ini Y besar atau Y kecil ya. Jadi tidak hanya Y besar. Jadi kita gunakan OR di sini. Jadi apabila user menginputkan Y kecil, maka perginya juga ke sini ya. Untuk itu kita gunakan logika OR. Oh ya, bagi teman-teman yang itu ya masih belum paham OR ini apa, boleh ke video selanjutnya, ke video sebelumnya yang bagian if then else. Di sana juga dijelaskan mengenai gerbang logika, ada AND, OR, NOT ya. Di sini saya asumsikan teman-teman sudah paham mengenai hal tersebut, jadi langsung saja. Nah, seperti ini. Rep. Di sini singkatan dari reparasi ya. Sebab kalau dalam pemrograman, usahakan teman-teman menggunakan nama variabel yang singkat namun mudah diingat. Oke, ya atau tidak? Sekali lagi, kita copy paste aja di atas ya. Copy paste. Ini adalah rahasia programmer ini. Kopas namanya. Di kopas, lalu edit sesuai dengan kebutuhan. Print.
print. Oke. Kita simpan, lalu kita jalankan. Apakah ponsel Anda rusak? Ya. Apakah bisa Anda perbaiki? Tidak. Bawa ke tukang servis. Oke, di sini penjelasannya sama seperti video sebelumnya ya. Apabila if di sini nilainya true ya, maka dia akan menjalankan di blok yang ini. Lalu di blok ini, di blok setelah if rusak ini terdapat input lagi yaitu rep, apakah bisa diperbaiki. Apabila rep ini sama dengan y besar atau y kecil, maka dia akan menjalankan statement di sini. Jika ternyata rep bukan y dan bukan y besar dan y kecil ya, maka dia akan menjalankan di sini statement yang di sini. Oke, di sini dapat kita ramalkan ya, apabila inputannya bukan y dan bukan t, perginya tetap ke sini ya. Karena ini else. Maka di sini kita akan modifikasi kode kita sedikit. Agar apabila inputannya bukan y dan bukan t, maka dia akan menunjukkan peringatan. Ini ada hubungannya dengan video sebelumnya ya. Oke, kita buat peringatan seperti ini. Jadi dia hanya menerima apabila jawabannya Y atau T, baik itu besar ataupun kecil. Ups. Oke, di sini. Oke, akan saya jelaskan sekali lagi ya. Di sini berarti apabila rusak ini sama dengan Y besar atau Y kecil, dia akan menjalankan statement yang di sini. Namun apabila rusak ini sama dengan T besar atau T kecil, dia akan menjalankan di sini. Namun apabila jawabannya bukan Y dan bukan T, input salah. Di sini pun juga demikian. Mari kita tes. Nah, langsung input salah. Mari kita tes lagi. Lakukan perbaikan sendiri. Nah, beginilah contoh penggunaan if bersarang pada Python. Bisa kita lihat, di dalam if yang di line kedua ini, terdapat lagi if ya. Terdapat lagi if. Nah, seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, Python ini selain case sensitif, dia juga space sensitif ya, sensitif terhadap spasi. Jadi di sini setelah if, coding-coding yang merupakan statement yang akan dijalankan apabila if ini bernilai true, harus memiliki jarak satu tab di bawah if ini. Ini menandakan bahwa coding yang di sini, ini merupakan statement atau kumpulan coding yang akan dijalankan apabila if di sini bernilai true. Kalau seandainya kita buat seperti ini, maka coding line 3 ini tidak dianggap bagian dari if di line nomor 2 yang akan dijalankan apabila nilainya true. Dia tidak dianggap bagian dari if, maka harus kita beri spasi atau tab ya untuk menandakan bahwa dia merupakan bagian dari if ini yang akan dijalankan apabila nilainya true. Demikian juga halnya dengan coding yang ada di line kelima, diberi tab juga ya. Ini menandakan coding pada line 5 ini merupakan statement yang akan dijalankan apabila if di line 4 ini bernilai true. Jadi kalau nilainya true, dia akan menjalankan yang di sini. Karena apabila kita tidak memberi tab seperti ini, maka program akan menganggap line 5 ini masih bagian dari if pada line nomor 2. Bukan bagian dari if line keempat ya. Oke, kalau kita analogikan ya, pada bahasa pemrograman lain ya, saya contohkan dengan PHP, itu kan if-nya seperti ini. Kurung kurawal. Nah, seperti ini kan. Kalau pada Python, kita tidak menggunakan kurung kurawal ini untuk if, kita menggunakan titik 2. Kalau pada PHP, kurung kurawal ini menunjukkan kumpulan statement yang akan dijalankan apabila if ini bernilai benar.
Namun pada Python kita karena tidak menggunakan kurung kurawal, dia menggunakan spasi. Jadi itu intinya teman-teman. Kalau di Python ini harus ekstra teliti karena salah satu spasi saja seperti ini, maka seluruh coding akan berantakan. Oke, ini dia contoh penggunaan if bersarang ya, atau if di dalam if. Oke, sekian pembahasan kita kali ini mengenai nested if atau if bersarang ya. Saya harap video tadi dapat menambah wawasan teman-teman, khususnya dalam pemrograman Python. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.